Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kesempatannya pada hari ini kita bisa bergabung di ruang virtual lagi nih Bapak Ibu. Belajar bersama, learn and grow together Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dan mendapatkan materi yang insya Allah bermanfaat dari teman kita. Ini ternyata juga teman mengajar saya dulu di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Bapak Saiful Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi yang sudah sangat familiar yang kita gunakan, yaitu Microsoft PowerPoint. Tapi value-nya, nilainya, daya gunanya dilebihkan oleh Pak Saiful dan informasinya nanti akan kita dapatkan pada hari ini. Dan saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Iqbal. Bapak Ibu bisa pakai Pak Iqbal. Bila Bapak Ibu ada yang pada saat pemberian materi ada yang sudah ingin ditanyakan, bisa nanti ketik di kolom pesan ya. Kemudian nanti kita setelah penjelasan dari Pak Saiful, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Insya Allah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kesempatan saya berikan kepada Bapak Saiful Akbar. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ade, Waalaikumsalam. selaku tim Edutech beserta pengurus, serta Pak Iqbal selaku moderator, serta Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri belajar bersama Edutech Madrasah hari ini ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Iqbal, kurang lebih nanti akan saya share terkait materi hari ini ya, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, boleh nih sedikit pantun ya Pak Iqbal ya, biar lebih semangat. Pantunnya baru saya dapetin tadi pagi. Pagi-pagi makan bakwan, jangan lupa beli Indomie. Kalau ingin berkawan, jangan lupa bersilaturahmi. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain dari unit sekolahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, karena diberikan kesempatan 1 jam, maka dari itu 1 jam ini coba saya manfaatkan betul pemaparan materinya ya. Oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Ini saya sebetulnya udah lama nggak pakai Google Meet Pak Iqbal. Alhamdulillah sekarang Google Meet sudah semakin keren ya. Semakin keren. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua di sana? Lanjut. Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu. Sip, saya lanjut nih. Sedikit perkenalan ya dari saya. Nama saya Pak Saiful Akbar. Saya bekerja di Madrasah Pembangunan ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan Pak Iqbal tadi, kebetulan saya bertugas di unit MTS-nya dan mengampu mata pelajaran matematika. Dan ini nomor kontak saya, kebetulan juga punya channel YouTube iseng-iseng nih Pak Iqbal, untuk membackup materi aja ya selama PJJ ini. Kalau misalkan anak-anak selama pembelajaran saya mungkin ada materi yang kurang dipahami, sehingga saya backup di channel YouTube tersebut. Dan ini pengalaman-pengalaman saya cuma sedikit Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mungkin bisa ditulis nih kira-kira kata pertama yang mungkin Bapak Ibu lihat sebagai mudah-mudahan doa di tahun ini ya. Boleh ditulis di chat kali ya. Apa aja nih? Lulus. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya.
keluar negeri, sukses, insya Allah, amin. Oke, masih satu kata yang saya tunggu nih Bapak Ibu, yang sering keluar kalau saya mengisi. Nah, ini liburan, betul Pak Robian. Butuh sekarang ini Pak Saiful. Iya, betul banget tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal juga ya. Di masa pandemi ini memang kita semua pasti butuh sangat liburan ya. Dan mungkin sudah banyak rencana-rencana ya. Oke, selanjutnya mungkin ada kalau masih teliti nih, ada angka yang mungkin Bapak Ibu lihat berbeda. Nah, pengen tahu nih kefokusan Bapak Ibu nih. Kira-kira angka apa nih yang berbeda dari sekumpulan angka yang ada? Iya betul. Berarti masih fokus ya Pak Iqbal ya. Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan melihat perbedaan angka yang ada di dalam sekumpulan angka yang ada ya Bapak Ibu. Oke, sip. Oke, sip. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya pengantar dulu nih Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Iqbal sebelumnya, memang ini merupakan aplikasi PowerPoint ya Bapak Ibu. Tapi sebelum itu ada latar belakang kenapa mungkin kita harus berkreasi ya, berinovasi di PJJ saat ini. Yang pertama, latar belakangnya tidak ada yang memprediksi PJJ ini akan terjadi. Bapak Ibu, kebetulan saya bertugas di daerah Jakarta ya. Saya ingat betul saat PJJ itu terjadi, kalau nggak salah hari Jumat atau hari Sabtunya itu Bapak Ibu, saya mendapatkan surat tugas untuk mengawas saat itu kebetulan hari Seninnya UMBN kalau nggak salah ya. Dan Minggu sore Pak Gubernur Pak Anies itu kalau nggak salah mengumumkan bahwasanya serentak seluruh sekolah di Jakarta diselenggarakan PJJ ya, karena saat itu kondisinya sedang sangat darurat. Nah itu tidak ada yang memprediksi PJJ ini akan terjadi. Dan saya menyebut PJJ kita kali ini PJJ season 3 Bapak Ibu. Kenapa season 3? Season pertama kita lalui selama setengah semester ya. Kemudian season 2 kita lalui selama 2 semester atau 1 tahun full yang lalu ya. Dan sekarang season 3. Dan sekali lagi tidak ada yang memprediksi PJJ ini akan terjadi. Ini udah ada niatan beberapa sekolah ingin melaksanakan PTMT. Kalau di Jakarta ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi ya, seperti yang Pak Iqbal sampaikan tadi. Kalau di daerah mungkin juga sama. Dan di saat keinginan kita ingin membuka sekolah secara terbatas, di saat itu pula bermunculan juga isu-isu atau kabar-kabar ya pasti Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kangennya anak-anak, kangennya Bapak Ibu juga ingin menyelenggarakan sekolah itu terwujud ya dengan keadaan yang aman insya Allah. Kemudian yang kedua, hampir setiap sekolah masih bingung mencari format KBM yang cocok. Bahkan di awal-awal PJJ kita sebut kurikulumnya kurikulum darurat ya. Tapi karena ini sudah mencapai PJJ season 3, insya Allah mudah-mudahan setiap sekolah sudah menyiapkan segala hal yang bisa disiapkan, metode yang terbaik untuk menyelenggarakan PJJ tahun ini ya tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, suka tidak suka akan bersinggungan dengan teknologi dan mulainya era digitalisasi. Nah ini pasti ya. Dulu mungkin sebelum kita PJJ kita nggak terlalu menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google ya Bapak Ibu ya, seperti Google Form, Classroom dan lain-lain. Tapi sekarang itu bak sarapan ya Bapak Ibu ya. Kita hampir bersinggungan terus dengan aplikasi yang berkaitan dengan Google ya. Terutama yang mendukung PJJ kita dengan anak-anak ya. Dan anak-anak juga sudah semakin canggih ya Bapak Ibu ya. Kadang kita kasih informasi sedikit aja mereka sudah bisa mengeksplor sendiri. Bahkan Zoom aja nih Bapak Ibu udah bisa diputer-puter ya kan, dan lain-lain dah tingkah laku anak-anak ya Bapak Ibu. Oke, inilah latar belakang kita, itu kenapa kita mesti harus terus belajar, mudah-mudahan Bapak Ibu terkait dengan perkembangan teknologi ya. Dan mudah-mudahan PJJ kondisi ini cepat usai dan kita semua bisa menyelenggarakan tatap muka kembali. Oke, Bapak Ibu, jadi kita hari ini mencoba diskusikan terkait dengan kelas poin ya Bapak Ibu. Jadi saya juga sih dapat ilmunya dari webinar-webinar ya Bapak Ibu, webinar terkait kelas poin.
coba saya ikuti dan saya lihat ya cukup menarik dan mungkin bisa juga diterapkan di kelas Bapak Ibu ya. Dan ini kelas poin Bapak Ibu. Jadi kelas poin ini semacam aplikasi ya Bapak Ibu ya, yang mesti diinstal terlebih dahulu ya sebelumnya. Dan nantinya aplikasi tersebut apa ya istilahnya? Nempel ya. Kalau bahasa saya sih nempel. Nempel di PowerPoint kita nih. Kalau Bapak Ibu lihat di tab saya atas nih ada tab tambahan yaitu Ingno Class Point. Nah, inilah aplikasi tersebut yaitu Class Point. Gunanya apa sih Class Point? Jadi Class Point ini bukan untuk membuat PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Poin ini sebatas menjembatani ya istilahnya. Jadi PowerPoint yang saya buat ini bukan dari Class Point, tetap PowerPoint-nya tetap Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi si Class Point ini hanya menjembatani istilahnya kelas PowerPoint Bapak Ibu dengan anak-anak sehingga PowerPoint-nya jadi jauh lebih interaktif ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, disclaimer nih, karena banyak juga yang menanyakan selama saya mengisi materi ini, Pak ini PowerPoint-nya juga dari sana, bukan ya? Tetap PowerPoint-nya kita yang buat sendiri. Class Point hanya menjembatani supaya PowerPoint Bapak Ibu jauh lebih interaktif dengan anak-anak ya. Nah di sini kalau kita lihat Bapak Ibu terdapat tab Class Point ya. Apabila kita udah install, ini fitur-fiturnya nanti kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu fitur-fitur ini. Jadi fitur-fiturnya yang mungkin kita akan coba hari ini ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, dan quick poll. Nanti kita akan coba telusuri ini satu-satu. Oke. Nah, ini saya udah buat PowerPoint ini Bapak Ibu. Yang pertama itu ini berkaitan dengan multiple choice nih Bapak Ibu. Nah, ini sebelumnya nggak ada. Ini kalau saya hapus sebelumnya nggak ada, tapi kita tambahin di sini sehingga jadi ada tuh. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Kebetulan kan pertanyaannya nih ada 4, nah makanya saya pilih ada 4 pertanyaan. Nah kebetulan juga pertanyaan yang slide ini sifatnya adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah yang sifatnya lebih dari satu jawaban, maka saya pilih settingan ini. Nanti ketika sudah dimulai interaktifnya, maka Bapak Ibu bisa memasukkan lebih dari satu jawaban ya. Oke, langsung kita uji coba aja kali ya. Nah, saya izin slideshow ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mohon izin Bapak Ibu kalau berkenan boleh tabnya ditambahin lagi di sebelahnya ya. Coba ketikkan classpoint.app Bapak Ibu, atau di HP juga bisa. Di HP juga bisa kok. Classpoint.app, kemudian ketikkan kode kelasnya 11941 Bapak Ibu. Mohon izin saya tunggu ya. Atau saya langsung praktek. Langsung ini ya. Jadi menuju web classpoint.app, lalu ketikkan kode kelasnya 11941. Apakah ada kendala Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah sudah ada yang bergabung nih ke baru 3 orang nih. Berarti siswa mengakses melalui kelas kode ya Pak ya? Iya, betul Pak Iqbal. Jadi untuk partisipan, Bapak Ibu tidak perlu menginstal lagi ya. Cukup yang membuat pertanyaan yang mesti menginstal aplikasinya. Cukup partisipan itu masuk ke website classpoint.app, masukkan kode kelasnya, dan kalau tidak salah ada namanya ya. Namanya juga dimasukkan. Maka secara otomatis tampilan PowerPoint saya akan tampil di Bapak Ibu ya. Bisa lewat HP kok, lewat HP bisa, lewat laptop atau PC juga bisa. Karena ada 20 peserta, 10 kali ya, cukup ya. Untuk simulasi aja. Ya.
sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru hadir, boleh di websitenya ditambahin tabnya, ketikkan classpoint.app, nanti masukkan kode 11941 dan juga nama. Maka secara otomatis Bapak Ibu akan masuk ke tampilan PowerPoint saya juga. Gitu. Oke, mungkin sudah kali ya Pak Iqbal ya, kita langsung mulai. Silakan Pak. Iya. Oke, nah tanda dimulainya pertanyaan saya ini nanti saya harus klik ini nih Bapak Ibu, tombol multiple choice. Nah, kebetulan multiple choice ini yang tadi saya tambahkan itu sifatnya pertanyaan terbuka ya, artinya bisa lebih dari satu jawaban dan tidak ada jawaban yang benar. Oke, coba saya klik ya Bapak Ibu ya. Baru satu yang sudah menjawab nih. Muncul kolom optionnya ya Pak ya, sebelah kanan betul, ya. Betul Pak Iqbal, di situ ada instruksi kalau tidak salah ya, untuk memasukkan jawaban kita. Sudah ada 3 yang masuk dari 7 ya. Sudah ada 4 yang masuk. Oke, coba saya close ya. Nah, kalau saya save for review, maka jawaban-jawaban tadi yang Bapak Ibu telah jawab, otomatis nanti akan masuk ke slide saya. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu tipe pertanyaan yang sifatnya terbuka, Bapak Ibu. Artinya bisa masukkan lebih dari satu jawaban. Nah, selanjutnya, coba kita lanjut ya. Nah, ini tipe yang kompetisi mode. Nah, atau tipe yang sifatnya bisa berlomba-lomba setiap soalnya, ya mirip-mirip kuisis lah. Tapi sekali lagi PowerPoint-nya ini mesti kita siapkan terlebih dahulu Bapak Ibu tentunya ya. Poin yang hanya tombol untuk supaya interaktif saja antara PowerPoint Bapak Ibu dengan anak-anak. Oke, coba saya mulai ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan ini. Tanda mulainya yaitu dengan kita mengklikkan multiple choice ini. Baru satu yang menjawab. 2. Ini kalau kelas poin ada batasan pertanyaan Pak Saiful? Oke, pertanyaan yang bagus banget Pak Iqbal. Nanti saya jelasin di akhir ya. Gitu. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang tidak sabar bertanya bisa bertanya di kolom pesan. Oke, waktunya habis. Nah, tadi saya kasih durasinya untuk slide ini adalah 1 menit Bapak Ibu dengan pertanyaan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Tadi di slide-nya ini saya sudah
masukkan kunci jawabannya juga ya. Nah, di sini bisa kita scroll, klik ini. Nah, maka jawaban yang betul adalah D. Kita lihat nih papan skornya nih dari 4 orang tersebut. Nah, ternyata yang pemimpin pertama itu atas nama H. Oke, nah ini untuk pertanyaan yang satu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya banyak pertanyaan juga boleh. Nanti semua pertanyaan itu akan diakumulasikan menjadi sebuah skor. Ini kan baru pertanyaan satu. Coba kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, kita klik tombol multiple choice-nya lagi nih. Nah, sama durasinya 1 menit. Oke, waktunya habis untuk pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kita lihat jawaban yang benarnya apa, yaitu yang D. Kita lihat papan skornya, apakah masih atas nama H yang memimpin? Oh masih, masih ya. Oke, nah ini untuk pertanyaan yang kedua. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya tunjukkan siapa yang salah, siapa yang benar ya. Masih satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga masih sama 1 menit Bapak Ibu. Oke, waktunya habis untuk pertanyaan yang ketiga, juga sebagai pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat jawaban yang benarnya adalah B ya. Dan kita lihat papan skornya, apakah masih atas nama H. Oh, sudah naik tingkat menjadi Pak Rustan nih, ya, yang menjadi peringkat pertama. Nah, ketiga pertanyaan tadi itu merupakan tipe pertanyaan yang memang harus memasukkan kunci jawaban ya Bapak Ibu, dan saya kondisikan untuk mode kompetisi, sehingga tombol-tombol Bapak Ibu itu nanti setiap pertanyaannya anak-anak bisa berlomba-lomba ya, atau berkompetisi untuk menjawab setiap pertanyaannya. Nah, ini merupakan papan skornya ya, atau leaderboardnya dari 3 pertanyaan tersebut, mulai dari ranking 1 dan sampai 6 untuk displaynya ya. Dan di sini bisa kita lihat nih, bisa kita lihat di mana yang salahnya. Yang merah berarti yang salah nih. Kemudian kalau Pak Iqbal salah. Ini yang merah-merah berarti kalau yang kosong ini berarti tidak sempat dijawab ya, atau habis waktunya. Nah, ini question 1, question 2, question 3 untuk 3 pertanyaan tadi ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut. 2 contoh tadi merupakan sama-sama tipe multiple choice ya. Cuma tadi yang pertama sifatnya pertanyaan terbuka, artinya tidak ada jawaban yang benar. Untuk yang kedua ini tipe pertanyaan tertutup yang harus memasukkan kunci jawaban. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, yaitu fitur yang kedua, yaitu word cloud namanya. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini nih Bapak Ibu.
Boleh ya, 15 detik aja kali ya. Apa buah kesukaan Bapak Ibu? Boleh. Oke, saya close ya. Nah, di sini lihat Bapak Ibu, ada kumpulan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu ya mengenai pertanyaannya tadi buah kesukaan ya. Nah, di sini kalau misalkan katanya membesar, berarti itu yang paling sering dijawab tuh Bapak Ibu. Nah, itu jeruk dan durian ya. Nah, sama slide ini atau gambar ini bisa kita masukkan juga nanti ke dalam slide kita ya, sebagai bukti atau untuk review dengan anak-anak ya. Oke, terkait pertanyaan Pak Iqbal, mengenai batasan pertanyaan ya Pak Iqbal ya, kalau misalkan menginstal aplikasi ini Bapak Ibu, batasan pertanyaannya karena sifatnya free, kalau di awal ya sifatnya free, itu hanya dibatasi oleh 5 pertanyaan saja atau 5 slide ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, keterbatasan tersebut saya harap sih bukan menjadi inian ya, halangan kita untuk berkreasi istilahnya ya, seperti itu. Sama halnya seperti Zoom misalkan 40 menit kan bukan berarti kita nggak bisa pakai ya. Tentu Bapak Ibu juga bisa pakai nantinya yang versi free ini meskipun 5 slide saja yang bisa digunakan untuk misalkan sekedar mengevaluasi terkait pembelajaran Bapak Ibu hari itu, atau sekedar ingin pretest, nah juga boleh. Nah kalau saya kebetulan versi yang sudah pro ini Pak Iqbal, waktu itu awalan itu kalau nggak salah ada promo dari kelas poinnya, saya coba aja dan alhamdulillah kalau misalkan sudah pro itu sudah tidak terbatas ya, artinya semua fitur-fiturnya bisa digunakan lebih dari 5 pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini short answer nih Bapak Ibu. Jadi short answer ini tipe atau fitur yang sifatnya jawabannya panjang. Kalau tadi kan berupa kata ya. Kalau ini misalkan berupa kalimat. Nah, coba sekali lagi nih. Nah, apa hobi barumu saat pandemi? Dan kenapa? Saya pengen tahu nih hobi Bapak Ibu apa nih selama pandemi ini. Sudah 2 nih ke kebun. Oke. Makan. Masak. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya, karena cuma simulasi, saya batasi tadi cuma 1 menit. Nah, inilah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu ya terkait pertanyaan tersebut, hobi saat pandemik COVID ya. Ini ada Pak Robi ke kebun, kemudian ada atas nama P bersepeda, menyehatkan, goes, Pak Iqbal makan, memasak, nonton sepak bola. Ini semua jawabannya akan tampil nanti di slide Bapak Ibu ya, bisa dimasukkan ke dalam slide Bapak Ibu. Tinggal klik tombol ini, insert result as slide, maka secara otomatis jawaban ini akan muncul di slide Bapak Ibu. Jika ingin disimpan, jika tidak ya nggak apa-apa. Terus bisa juga diberikan tombol like-nya seperti ini. Nah, nanti kalau kan banyak jawaban siswa tuh, mana di antara jawaban siswa yang menurut Bapak Ibu
sukai bisa dikasih love ya. Maka nanti kalau misalkan banyak ya kita bisa scroll ini, nanti yang terlihat hanya yang kita kasih tombol love tadi. Nah, ini untuk yang tipe short answer ya Bapak Ibu, yang tipe modelnya bukan merupakan kata ya, berupa kalimat. Apalagi ya, kalau ini slide drawing, fitur yang keempat, boleh dicoba nih, tandai perbedaan dari kedua gambar ini. Baru satu yang sudah menjawab. Dua. Tiga. Oke, sip. 1 menit saja ya. Saya close. Nah, oke, sudah ada yang menjawab nih, Pak Iqbal, Pak Rustan, kemudian Pak Iman Surahman. Jadi untuk fitur slide drawing ini, anak-anak tuh bisa menggambar ya, atau mencoret-coret lah PowerPoint kita. Coba kita cek nih jawaban Pak Iqbal. Nomor 1, Pak Iqbal sudah nemuin ya. Kemudian jawaban dari Pak Iman, kacamatanya, oke. Jawaban dari Pak Rustan. Oke, nah inilah tipe fitur yang keempat, yaitu slide drawing ya Bapak Ibu ya. Oke, sama seperti fitur-fitur sebelumnya, bisa Bapak Ibu save apabila dibutuhkan jawaban dari anak-anak ya. Kita lanjut ke ini aja deh, fitur yang ini. Ya, satu sebelum terakhir nih, sebelum tanya jawab. Oke, jadi fitur yang selanjutnya adalah fitur polling nih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mungkin saya disclaimer ya Bapak Ibu, untuk PowerPoint-nya sebelumnya memang harus Bapak Ibu sudah siapkan ya, bukan class point ya. Class point hanya menjembatani supaya PowerPoint Bapak Ibu bisa interaktif dengan anak-anak ya. Contohnya penerapannya seperti tadi. Misalkan ini, nah ini masih menjadi kontroversi nih kadang ya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk tim yang mana nih? Bubur diaduk atau tidak diaduk? Ya, coba kita polling nih. Nah, kita pilih yang true or false. Oke, sudah banyak ya yang menjawab, ada 7 orang. Nah, 7 orang termasuk 4 diantaranya merupakan tim dari diaduk ya. Sementara 3 diantaranya yang tidak diaduk. Nah, ini merupakan tipe fitur yang ke-6 dari class point, yaitu polling ya. Nah, ini tergantung kreativitas Bapak Ibu mungkin ya. Saya pernah lihat juga fitur ini bisa juga dimanfaatkan untuk misalkan pemilihan pengurus kelas ya, dan lain-lain. Pokoknya sekreatifnya Bapak Ibu lah memanfaatkan fitur-fitur ini ya. Kemudian juga fitur ini nih, pick name. Pick name ini misalkan Bapak Ibu ingin random ya, menanyakan salah satu anak terkait misalkan apa evaluasi pembelajaran hari ini gitu, atau ingin bertanya ke salah satu anak secara random, bisa misalkan kita klik aja salah satu warna, kita pilih warnanya,
Berarti misalkan atas nama H nih, coba simpulkan terkait pembelajaran hari ini bagaimana gitu. Terus misalkan kita pilih warna ungu, coba atas nama Rustan, pembelajaran hari ini bagaimana. Nah, seperti itu kurang lebih Pak Iqbal terkait kelas poin ya, Bapak Ibu. Bagaimana Pak Iqbal? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, kita Boleh? perdalam lagi, ya kita perdalam lagi melalui pertanyaan aja kali ya Pak Saiful ya. Betul, boleh. Boleh. Kalau tadi berarti maksimal 5 ya Pak ya kalau yang free. Maksimal 5 kalau yang versi free ya, Bapak Ibu. Kebetulan saya Pro ini udah Pak Iqbal tuh. Nah, kalau Pro itu berarti bisa lebih dari 5. Cuma sekali lagi bukan berarti membatasi ya Pak Iqbal ya, tetap yang 5 pun juga bisa digunakan. Tergantung kebutuhan ya Pak ya. Tergantung kebutuhan. Nanti kalau misalkan Pro biayanya berapa Pak? Kalau Pro waktu itu saya dapat sekitar 170 ribuan Pak Iqbal. Per bulan? Setahun. Oh, untuk setahun. Setahun waktu itu ya, kebetulan lagi promo. Nah, terkait cara menginstalnya Pak Iqbal, mungkin Bapak Ibu ya, ini karena saya aplikasinya sudah diinstal, dan mungkin nanti untuk mendampingi Bapak Ibu bagaimana cara menginstalnya, mungkin bisa melalui Classroom kita ya, selanjutnya mungkin setelah ini ya Pak Iqbal ya. Nah, sini kebetulan EduTech sudah menyediakan Classroom-nya nih Bapak Ibu, untuk kita berdiskusi lebih lanjut di sini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja ke Classroom-nya. Kemudian kode kelasnya ini MV26L73. Nanti di sana akan saya informasikan video tutorial cara menginstalnya Pak Iqbal. Gitu. Oke. Berarti dia konsepnya add-on ya Pak ya? Add-on betul. Atau add-on apa add-in saya kurang paham dah. Intinya nempel Pak Iqbal. PowerPoint. Nempel gitu. Ya. Ini tampilannya bisa di custom ya Pak? Tampilan apanya tuh? Di PowerPoint-nya. Jadi gambar disesuaikan ya. Iya, ini ya kan, fitur-fiturnya kalau Kahoot, Quizzes, Mentimeter kan template yang ada ya Pak ya? Iya. Kalau ini disesuaikan ya Pak. Berarti kita bisa taruh logo betul. Sekolah kita ya. Betul. Pokoknya ini, kalau itu kan berarti kita menggunakan aplikasi ketiga ya Pak Iqbal ya, kayak Mentimeter, Kahoot. Kalau ini kan kita kan cukup ya PowerPoint kita aja Bapak Ibu, PowerPoint kita ngajar aja gitu Pak Iqbal. Nah, PowerPoint kita ngajar, misalkan Bapak Ibu pengen tahu nih evaluasi anak-anak terkait pembelajaran hari itu, ya tinggal tambahin short answer, pengen tahu kan saran-saran anak-anak gitu. Dan misalkan pengen tahu pretest gitu 3 soal gitu Pak Iqbal minimal gitu. Kalau saya matematik gitu ya, tinggal tambahin multiple choice gitu di PowerPoint Bapak Ibu. Pastikan PowerPoint Bapak Ibu selama mengajar dipakai ya biasanya sih. Udah familiar kita Pak. Udah familiar, apalagi detik-detik mau PTS ya Pak Iqbal, katanya dari review tuh. Dan ini sepertinya bisa offline juga bisa ya Pak ya. Kita tinggal di sekolah pakai Infocus ya kan ya. Tapi mesti interaktifnya dengan anak-anak harus internet juga. Megang HP ya. Iya, dan kita kondisinya mesti di slideshow Bapak Ibu. Karena kalau nggak slideshow di sana nggak tampil. Sekarang pasti nggak tampil di sana, ya kan, karena saya nggak slideshow. Iya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Boleh, kalau malu-malu di chat, boleh, atau kalau mau tanya langsung boleh. Untuk Office-nya, PowerPoint-nya harus yang versi berapa ya? Kalau punya saya kan 2010 soalnya. Iya, betul Bu. Bagus banget pertanyaannya. Kita menuju ke ininya aja deh, ke website dari Classpoint-nya ya. Classpoint.io. Nah, nanti kalau mau install, ini tinggal klik free download ya Bapak Ibu ya. Untuk tutorialnya nanti saya taruh di Classroom deh, untuk membantu Bapak Ibu. Nah ini Pak Iqbal, Bapak Ibu semua,
Di sini disarankan sih kompatibelnya untuk Windows 7, 8, 10 dan Office-nya 2013. Cuman Bapak Ibu selama saya mengikuti pelatihan ini, itu kalau bisa kita jangan ngambilnya yang mepet-mepet banget gitu Pak Iqbal. Jangan yang minimal banget gitu. Laptop kita pasti rata-rata udah Windows 10 ya, rata-rata ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya, terus kalau Office ya jangan yang mepet-mepet banget gitu, minimal 2016 gitu. Karena kan teknologi semakin berkembang ya Pak Iqbal, aplikasi pun pasti akan mengimbangi lah istilahnya. Gitu, Ibu. 2019 ya Pak? Boleh banget. Amannya ya. Boleh banget. Nah, ini Bapak Ibu, waktu itu saya pernah mengikuti pelatihan. Entah masih bisa atau tidak nih Pak Iqbal. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah install, kalau masukin kode ini gratis pro 1 bulan. Menurut tim mereka sih seperti itu. Mudah-mudahan masih bisa dipakai gitu. Ya nanti saya taruh di Classroom deh. Kode referralnya Pak ya? Iya, betul kode referralnya. Jadi bisa dipakai selama buat Bapak Ibu coba-coba gitu ya, Pak Iqbal ya. Iya betul Pak. Dan ini nomor IT support-nya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan di luar dari tutorial saya dirasa apa saya full nih, saya sudah ngikutin video Bapak nih, cuma kok nggak bisa-bisa, itu juga banyak terjadi Pak Iqbal selama saya mengikuti pelatihannya. Dan kalau Bapak Ibu berkenan dan mau menghubungi IT support dari ClassPoint juga bisa menghubungi ini. Insya Allah mereka akan membantu ya. Misalkan Pak Saiful, saya udah nih Office-nya udah 2016 gitu minimal, terus Windows-nya juga udah 2010 kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, udah ngikutin video tutorial Pak Saiful juga. Nah, boleh Bapak Ibu juga menghubungi IT support mereka ya. Saya juga kadang kalau ada kendala-kendala menghubungi mereka. Ini nomornya Bapak Ibu. Gitu. Ada lagi selain Ibu tadi, mungkin Bapak? Silakan Bapak Ibu. Tinggal 10 menit lagi ya. Baik. Ya, tinggal 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang dirasa ingin ditanyakan, silakan. Nanti semua video tutorial dan materi PowerPoint ini saya upload di Classroom ya Bapak Ibu ya. Berarti ini merubah kuis ke linknya ya Pak ya? Betul. Kalau kodenya bisa di custom Pak? Kodenya? Kode kelas ya, misalkan bisa. 12 IPS 2 bisa ke saya. Oh, di rename kan gitu tadi, ya? Di rename kan tadi angka ya. Kalau di rename belum bisa Pak Iqbal, tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan nih ngajar di kelas pertama, terus pengen ngajar di kelas kedua, kan nggak mungkin kelas nama-nama yang kelas pertama ikut lagi ya Pak Iqbal ya. Boleh kita reset atau bisa klik tombol ini new class code, maka secara otomatis kode kelasnya akan berubah. Kode kelasnya akan berubah untuk digunakan di kelas yang baru gitu misalkan Bapak Ibu. Karena kan orang-orang yang tadi udah selesai gitu istilahnya Pak Iqbal gitu. Berarti slide yang sama, ada lagi yang sama tapi Bapak Ibu mungkin orang-orangnya beda gitu. Beda-beda kelas ya. Kelompok yang beda juga bisa. Sama nanti kelas code-nya aja ya. Gitu. Kan kita ngajar kadang kelas code-nya aja. Oke, ada pertanyaan di chat. Apakah bisa satu orang menggunakan dua nama atau perangkat berbeda untuk join sekelas? Satu orang menggunakan dua nama. Satu orang menggunakan dua nama. Oh, bisa. Kan tadi juga masuk ke classpoint.app-nya nggak mesti masuk ke email ya, Pak Iqbal ya. Langsung tinggal masukkan kode kelas dan nama ya Pak Iqbal tadi ya.
Nah, linknya terbuka. Iya, ya? linknya terbuka. Linknya terbuka. Kalau seperti itu berarti bisa. Tidak. Dua nama dengan perangkat berbeda. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Tampilannya ya. Jadi sekali lagi saya mungkin menginformasikan kembali untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa kita diskusi di classroom-nya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk classroom-nya untuk masuk, dan juga nanti semua kegiatan ini itu bersertifikat ya Pak Iqbal ya. Iya, betul Pak. Kode classroom-nya Pak, ini MV26I73. Kalau nggak salah di informasi grup WA-nya juga bisa kita cek ya Bapak Ibu di website EduTech Madrasah. Nanti segala event-event terkait EduTech Madrasah akan update di sana Bapak Ibu. Maka dari itu pastikan Bapak Ibu sering melihat ya website tersebut. Nah, ini aja ya Pak Iqbal ya, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Oh. Bagaimana Pak Iqbal? Halo Pak Saiful. Pak, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Iya, iya Pak Iqbal. Nge-freeze ya? Nah, saya nge-freeze. Silakan Pak, bila tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin Pak Saiful bisa closing statement. Oke. Kegiatan. Boleh. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan siap. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu telah luangkan untuk belajar bareng bersama EduTech Madrasah ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kegiatan EduTech Madrasah tidak hanya ini saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa mengecek di website EduTech Madrasah terkait event-event yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang seperti tadi saya sampaikan bahwasanya versi free bukan berarti membatasi kita untuk berkreativitas ya. Boleh Bapak Ibu sekedar mencoba-coba ya. Nanti kalau misalkan dirasa sangat-sangat butuh, baru bisa ditingkatkan ke versi pro. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat ya. Google Classroom-nya tadi kodenya Bapak? Classroom-nya ini Ibu. Punten. Saya baru buka soalnya Bu Classroom biar sekalian aja join. MV26I73. Itu bisa juga ada di website EduTech ya. Di sana juga dicantumkan. Mohon maaf. MV26 26 ini apa nih? L apa I? L atau I? L kali Pak. Jadi kecil semua. 73. Iya. 73. Bismillah. Bisa di-share di message Pak? Di message. Oh iya, betul. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta, dan terima kasih Pak Saiful
waktu dan ilmunya. Sama-sama Pak Iqbal. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan pastinya kita bisa praktekkan dalam kegiatan belajar mengajar kita ya Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan sertifikat 32 jam dari EduTech Madrasah sesi ketiga, Bapak Ibu bisa ikutin tugas-tugas dan dari kelas di classroom, tugas-tugas dari narasumber di kegiatan 60 menit bersama Eduma sesi ketiga. Ya, kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih Pak Saiful dan Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Iqbal.